Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 sudah mengetahui akan kejahatan Istana Darah dan para hulu balang-nya. Dia pun bertekad mulai mencarinya. Berhasilkah Wiro? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Pertama sekali, dia harus mengetahui di mana letaknya Istana Darah itu. Tekadnya sudah bulat. Istana Darah serta siapapun begundal-begundal yang ada di dalamnya mesti dimusnahkan. Jika tidak, dunia persilatan akan mengalami malapetaka besar. Dalam perjalanan inilah, setelah menyeberangi sebuah sungai dan menyusuri hutan kecil di tepi sawah yang terletak 20 km di tenggara Wanasari, Wiro mendengar derap kaki kuda di belakangnya. Tertek, 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 tertek. Segera dia menghindar ke tepi jalan. Satu perasaan mendorongnya untuk menyelinap bersembunyi di balik sebatang pohon sebelum derap kaki-kaki kuda itu datang lebih dekat. Tak lama kemudian, lewatlah seekor kuda coklat berbelang putih ditunggangi oleh seorang dara berpakaian merah. Untuk beberapa ketika, pendekar kita dibikin terpesona oleh kecantikan paras gadis yang tak dikenal itu. Namun mata Wiro yang tajam melihat bahwa di belakang kecantikan wajah si gadis terdapat bayangan rasa cemas yang amat sangat. Siapakah gerangan dara berbaju merah yang menunggang kuda secepat itu? Kecemasan apa pula yang mencekam dirinya? Saat Wiro berpaling cepat-cepat ke jurusan kiri, kan di ujung jalan terdengar derap kaki kuda. Tertek, tertek, tertek. Sepasang bola mata pendekar 212 menyorotkan sinar aneh ketika melihat kuda dan penunggang yang muncul dari ujung jalan itu. Kuda itu berwarna merah. Penunggangnya juga mengenakan pakaian serba merah. Di bawah topinya yang berbentuk tarbus merah, kelihatan wajahnya yang seperti dicat merah menyeramkan. Bau amak busuk menebar waktu penunggang kuda ini melewati pohon di belakang mana Wiro Sableng mengendap. Pasti ini adalah salah seorang hulu balang Istana Darah, kata Wiro dalam hati. Tampaknya dia mengejar gadis tadi. Tidak menunggu lebih lama, Wiro keluar dari balik pohon dan dengan mempergunakan ilmu larinya segera mengejar dari belakang. Di satu pendakian jarak antara gadis berkuda coklat dan pengejarnya hanya tinggal beberapa tombak saja, si muka merah berteriak memerintah agar orang yang dikejar berhenti. Hei, berhenti! Sebagai jawaban, si gadis melambaikan tangan kanannya ke belakang. Terdengar suara desingan halus. Kira-kira dua lusin senjata rahasia melesat ke arah si muka merah. Kurang ajar, desis si muka merah seraya lambaikan ujung lengan pakaiannya. Selangkum angin menderu dan berpelantinglah senjata-senjata rahasia yang menyerangnya. Di lain kejap, manusia itu memukulkan tangan kanannya. Di lain kejap, Wiro Sableng melihat bagaimana kuda coklat putih yang ditunggangi Sadara roboh di puncak pendakian dan terguling-guling ke bawah. Gadis berbaju merah berhasil selamatkan diri dengan jalan melompat. Manusia puntung neraka, bentak sang dara begitu pengejarnya sampai di hadapannya. Kau kira aku takut padamu? Lalu dari balik bajunya dikeluarkan segulung cambuk. Si muka merah tertawa mengekeh. Kalau kau tidak keras kepala, kau bakal mendapat tempat yang bagus di Istana Darah bersamaku.
Kecuali kalau memang sengaja mencari celaka. Heh, manusia terkutuk. Kau yang bakal celaka, hadik sang dara. Lalu terdengar suara laksana petir menyambar ketika dia hantamkan cambuknya ke arah batang leher si muka merah. Duar! Gadis tolol, adatmu tidak beda dengan kau punya guru. Kalau hari ini aku belum dapat membuat perhitungan dengan si kepala tua itu, biar kau yang jadi muridnya harus menerima celaka lebih dulu. Sekali si muka merah itu gerakan tangannya, maka dia berhasil menyentak lepas cambuk yang saat itu menyambar batang lehernya. Gadis baju merah terkejut bukan main. Gerakan pukulan cambuk yang tadi dilepaskannya adalah salah satu serangan kilat yang selama ini selalu mengenai sasarannya. Tapi sekali ini bukan saja gagal, malah senjatanya kena dirampas lawat. Hati sang dara menjadi cemas bukan main. Sementara itu, si muka merah sudah melompat turun dari kudanya. Si gadis dengan nekat kirimkan serangan kedua berupa pukulan tangan kosong. Hiat! Namun sebelum dia sempat bergerak, dilihatnya segulung asap biru keluar dari mulut si muka merah dan mengembus ke arahnya. Hanya itu suara yang bisa dikeluarkan si gadis, lalu tubuhnya melosoh dan terhantar ke tanah. Dikeluarkannya seluruh kekuatannya yang ada, berusaha agar jangan jatuh pingsan. Sementara itu, pemandangannya menjadi gelap, wajahnya mulai pucat, dan bibirnya bergetar, mulai berubah warna menjadi kebiru-biruan. Pakaiannya dirobek-robek ketika tersentuh asap biru aneh tadi. Si muka merah tertawa gelak-gelak. Hei gadis, umurmu hanya tinggal 5 jam. Menjelang kematianmu, kau bakal merasakan siksaan luar biasa. Urat-urat dan saluran darah dalam tubuhmu laksana digigit oleh ratusan semut terang-terang. Suara gelak tawa si muka merah serta merta terhenti ketika di belakangnya terdengar suatu bentakan. Manusia terkutuk, kejahatanmu lebih terkutuk dari iblis. Hei, setan dari mana maghrib-maghrib begini berani mendampratku? Ujar si muka merah seraya mencari-cari asal suara. Diam-diam, dia merasa terkejut karena adalah aneh baginya kalau ada seorang berada di tempat itu tanpa dia sempat mengetahui lebih dulu. Kau apakan gadis itu? Si muka merah mengkerenyit dan memandang tajam-tajam pada seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih yang tegak depan 8 langkah di hadapannya. Karena hari sudah agak gelap, dia tidak dapat melihat jelas wajah si pemuda. Namun dia yakin belum pernah mengenal pemuda ini sebelumnya. Siapakah sebenarnya manusia berpakaian serba merah dan mukanya dicat merah ini? Dari ciri-cirinya sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah salah seorang hulu balang istana dara, dan yang satu ini merupakan hulu balang dara ke-1. Hulu balang dara ke-7 saja sudah kita saksikan kehebatan ilmunya, apalagi hulu balang dara ke-1 ini. Nyatanya, meskipun gadis berbaju merah tadi adalah murid seorang sakti mandaguna, namun dengan mudah hulu balang dara ke-1 merobohkannya. Di lain pihak, siapa pula adanya pemuda berambut gondrong yang tegak di depan hulu balang dara ke-1 saat itu? Dia bukan lain adalah Pendekar 212 Wiro Sableng. Berdebah, majulah ke tempat lebih terang agar aku dapat memastikan apakah kau manusia atau benar-benar setan kesasar. Hulu balang ke-1 membentak. Kau apakan gadis itu? Wiro mengulangi pertanyaannya. Hulu balang dara ke-1 kertakan rahang. Dirimu punya sangkut paut dengan dia? Pendekar 212 menyeringai. Yang aku tahu, kata si gondrong dari Gunung Gede ini, ialah bahwa aku punya sangkut paut dengan kejahatan laknatmu. Habis berkata begitu, Wiro Sableng menerjang ke muka serta melepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Hulu balang dara ke-1 tak menyana kalau lawan semudah itu bakal memiliki pukulan meyakinkan begitu rupa. Kontan dikeluarkan pekik garang dan tubuhnya lenyap dari pandangan. Melari kemana merah ini? Maki Wiro dalam hati. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh berkelebatnya 5 jari tangan berkuku-kuku panjang.
Hampir saja pendekar 212 mendapat celaka dalam gebrakan pertama itu kalau dia tidak lekas-lekas membuang diri ke samping. Karena hari sudah mulai gelap, Virota sempat melihat bahwa lawannya memiliki 10 jari tangan berwarna merah yang ditumbuhi kuku-kuku panjang macam cakar Garuda. Bukan main marahnya Hulu Balang Dara ke-1 ketika melihat bagaimana serangan yang bernama Lima Cakar Sakti meremas bumi dapat dielakkan oleh lawannya yang disangkanya hanya seorang manusia tolol mau mencari mati. Bagaimana kelanjutan bentrokan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melawan Hulu Balang ke-1? Daripada penasaran gak karuan, mending subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.